Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin kita semua sudah siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan haleluya. Yes, karena Tuhanlah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, segala puji hormat, kemuliaan, pengagungan, kehormatan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang kami puja di atas segalanya. Engkau yang terutama, Engkau yang teragung. Yesus, inilah kami mau memberi yang terbaik untuk-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segalanya, dan biarlah Engkau yang bertahta atas pujian kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami supaya kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau diagungkan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sehingga kita mau bangkit berdiri, kita mau sorakan Dia, kita mau bertepuk tangan, kita mau menari buat Dia. Karena Dialah yang lagi ditinggikan, karena Dia yang berperang ganti kita. Dan kita dibebaskan, jiwa kita dibebaskan. Dan kita mau berkemenangan di dalam Tuhan. Karena Dialah Allah yang agung dan mulia itu, yang memberikan kepada kita penebusan itu. Satu-satunya Yesus yang menebus kita.
Haleluya Tuhan. Engkau segalanya buat kami karena Engkau adalah kebesaran kami dan kemuliaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Oh Yesus, Engkau yang bebaskan kami untuk lepas kami. Karena karya-Mu kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Pujilah
Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa memberikan kepada kami penebusan. Dan hanya Engkau satu-satunya yang memberikan kepada kami kebebasan, kemenangan buat kami. Dan kami mau akui bahwa hanya Engkau lah Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Kami bangga, kami bahagia, karena kami memiliki Engkau yang adalah jaminan kehidupan buat kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dan inilah penyembahan kami yang tulus. Kami persembahkan hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Allahku yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Ya, inilah pengakuan kami Yesus. Yang kami sembah, yang kami sanjung hanya Yesus Kristus. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
bagimu. Yesus, 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 Yesus kami. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Saya undang kembali kita bangkit berdiri. Berikan yang terbaik buat Yesus. Allah kita, Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki Engkau. Kami rela Tuhan melepaskan hak kami, asal Engkau berkenan di hadapan. Dan biarlah Engkau yang semakin besar, dan kami semakin berkurang. Karena itulah kami mau ya Bapa, perkenanan-Mu itu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu dan semua karena kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memiliki Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk merenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakanlah selalu, semakanlah anugerahmu.
kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Dari sejak Engkau menciptakan kami dan Engkau menjadikan kami ada di dunia ini, anugerah-Mu selalu mengalir berlimpah bagi kami semua. Olehnya kami sangat bersyukur jika anugerah Tuhan menyertai kami hingga dengan hari ini. Berbagai macam musim kehidupan telah kami lalui dan berbagai macam peristiwa kami pernah alami, dan di sana kami tetap menyadari, mengerti tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memegang erat setiap kami, dan tidak pernah Engkau melepaskan kami ya Tuhan, melainkan Engkau terus menjagai kami, Engkau membersamai kami, Engkau terus ada bagi kami, dan Engkau selalu mengerti dalam setiap situasi, kondisi, dan keadaan apapun yang kami hadapi. Oleh sebab itu ya Bapa, kami sangat bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Oleh sebab itu biarlah kiranya ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Engkau membawa kami semakin mengerti lebih lagi isi hati Tuhan. Olehnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, nyatakan, sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami, dan buat kami mengerti dan memahaminya. Maka ya Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan memampukan kami untuk menjalankan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana adanya kita semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih akan belajar tentang Roh Kudus. Apa kaitannya Roh Kudus dengan kematian Yesus? Karena hari ini kita juga belajar mengenai atau kita memperingati tentang kematian Tuhan melalui perjamuan kudus yang setiap bulannya kita peringati bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa waktu lalu saya menyampaikan berulang kali mengenai Roh Kudus, mengenai Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus pertama kali ke muka bumi ini, dikenal dengan nama Pentakosta, di mana ada kurang lebih 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem, dan ketika mereka menanti-nantikan setelah 10 hari mereka menanti-nantikan, mereka mendapatkan curahan Roh Kudus. Alkitab menulis dengan jelas bahwa 120 orang itu semuanya kepenuhan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh seperti yang Roh Kudus taruh di setiap hidup mereka, dan wujud penampakannya bagaikan lidah api yang bertebaran yang hinggap di setiap kepala mereka. Dan dari situlah kemudian Injil tersebar luas dari situ sampai ke seluruh bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, peristiwa Pentakosta itu kita pahami sebagai turunnya Roh Kudus, dan itu menggenapi janji Tuhan setelah Dia bangkit dari kematian. Dia kumpulkan semua murid-murid selama 40 hari ke depan, dan setelah naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Pengertian pemahaman kita tentang Pentakosta rata-rata umumnya berbicara tentang peristiwa yang pernah terjadi sekian ribu tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kaitannya peristiwa Pentakosta itu dengan kematian Tuhan. Kaitannya peristiwa Pentakosta itu dengan Bukit Golgota. Maka saya memberikan judul tidak ada Pentakosta tanpa Golgota. Mari yang pertama kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang menarik yang diucapkan Yesus di saat terakhir, pada saat Dia masih berada di kayu salib, sesaat sebelum pada akhirnya Yesus mengalami kematian dan kemudian dikuburkan. Kata itu adalah, atau kalimat itu berkata, sudah selesai. Kata sudah selesai tidak sama dengan seperti misalnya kita melihat sebuah tayangan film dan tamat
Kira-kira begitu. Bukan, sudah selesai tidak berarti seperti itu. Karena kita tahu bahwa Yesus tidak tamat. Katakan amin. Yesus tidak tamat pada waktu itu. Yesus masih bergerak di alam maut. Lalu dia mendeklarasikan, memproklamasikan diri di alam maut, dicatat dalam 1 Petrus. Dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Dan sampai hari ini Alkitab menulis, sampai dengan hari ini Yesus terus bekerja. Katakan bekerja. Yesus terus bekerja sampai dengan hari ini, sampai nanti dia datang kembali sesuai dengan waktu yang Bapak tetapkan buat dia untuk datang kembali. Tapi datangnya lagi nanti itu adalah untuk menjemput. Katakan sama-sama, menjemput. Menjemput gereja yang adalah mempelainya. Menjemput gereja yang siap jadi mempelainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus tidak tamat pada saat dia mati di kayu salib. Walaupun dia mengucapkan sudah selesai, dalam bahasa aslinya disebutkan tetelestai, itu memiliki makna sudah lunas dibayar. Misinya sudah selesai dan tidak ada lagi yang kurang. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, sesaat sebelum Yesus mati di kayu salib dengan seluruh rangkaian penyaliban. Saya menyebut sebagai rangkaian penyaliban karena Yesus harus ditangkap, dipenjara, diadili, dan pada akhirnya kena cambuk, lalu memikul salib, lalu dipaku di salib, dan seterusnya sampai di situ. Saya menyebutnya sebagai sebuah rangkaian, gitu maksud saya ya. Nah, sesaat sebelum rangkaian itu dia jalani, dia bergumul di Taman Getsemani. Kita tahu bersama apa yang dipergumulkan. Dalam doanya Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, namun biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Cawan dosa manusia yang harus dia pikul, yang harus dia tanggung. Saya disclaimer sedikit dulu, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya, sekali lagi saya menegaskan, Bapak Ibu Saudara bisa cek di Google, Bapak Ibu Saudara bisa pakai ChatGPT atau AI yang lain untuk menegaskan, menjelaskan di kitab mana dalam kitab-kitab suci agama-agama di dunia ini yang menuliskan tentang juru selamat. Saudara bisa cek. Artinya data fakta, ini saya ngomong begitu ya, hukum, data fakta kitab suci itu menuliskan, menyebutkan yang menulis juru selamat itu hanya Alkitab, tidak ada di kitab suci yang lain. Silahkan dicek. Artinya bila juru selamat hanya disebutkan di dalam Alkitab dan Alkitab merujuk pribadi juru selamat adalah Yesus, maka sebenarnya diakui atau tidak bahwa di dalam Yesuslah juru selamat itu ada. Katakan amin. Tidak ada di tempat yang lain, tidak ada dalam pribadi yang lain. Maka kalau orang mau jujur dengan kitab suci masing-masing digelar, kemudian diselidiki dan diputuskan, yang menyebut juru selamat hanya ada di dalam Alkitab dan dia adalah pribadi yang disebut Yesus Kristus. Maka sebenarnya satu-satunya penyelamat karena dia disebut juru selamat adalah Yesus Kristus. Katakan sama-sama, juru selamatku adalah Yesus Kristus. Nah, pada saat, kembali ke topik, pada saat Yesus harus sesuai dengan kehendak Bapa, harus menanggung dosa manusia, disitulah kita mengerti bahwa ngapain Yesus lahir ke dalam dunia. Maka peristiwa Natal dan Paskah tidak boleh dipisahkan. Natal dan Paskah harus menjadi satu rangkaian perayaan. Saya katakan perayaan, kenapa? Karena dalam kematian Yesus ada kemenangan. Katakan sama-sama, kemenangan. Maka disitulah gegap gempitanya, disitulah sorak-sorainya, disitulah hingar-bingarnya. Kenapa? Karena di dalam kematiannya aku dimerdekakan dari dosa. Karena di dalam kematiannya
aku dilepaskan dari dosa. Karena kematiannya membawa aku dan mengubahkan aku menjadi ciptaan yang baru. Maka di situ terjadi sorak-sorai yang luar biasa karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap mereka yang percaya. Tidak hanya pada saat Natal kita bersorak-sorai, bersukacita luar biasa, tapi pada saat Paskah harus lebih bersukacita, harus lebih sorak-sorai lagi karena kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditanggung Yesus? Dosa. Nah, kadang-kadang orang berpikir tentang masalah hidupnya itu, masalah itu ada di bagian keuangannya, masalah itu ada di bagian kesehatannya, masalah itu ada di dalam keutuhan keluarganya. Tidak Bapak Ibu Saudara, seringkali sebenarnya masalah itu akarnya ada di dosa. Akarnya ada di dosa. Sekali lagi, akarnya ada di dosa. Saya tegaskan seringkali, bukan selalu. Ya, catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Seringkali, bukan selalu. Jadi ada masalah yang memang tidak berakar pada dosa. Karena kalau masalah itu diizinkan Tuhan ada untuk menguji iman kita, maka itu tidak berakar pada dosa. Contoh adalah Ayub Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berdosa. Alkitab menulis dengan jelas, Ayub tidak pernah berdosa, baik dengan mulutnya atau dengan tingkah lakunya. Tetapi diizinkan Tuhan mengalami masalah yang menurut saya juga tidak semua orang mengalami hal yang serupa seperti masalah yang Ayub alami. Tetapi seringkali sebenarnya masalah itu karena dosa akarnya. Tetapi bersyukur berita sukacitanya hari ini, dosa dan semua kutuk dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Maka saudara dan saya hari ini ada di dalam kebebasan, ada di dalam kemerdekaan. Bukan bebas dan merdeka untuk melakukan pelanggaran, tapi bebas dan merdeka karena dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, akar dari setiap permasalahan sebenarnya sudah diselesaikan. Cuma memang Bapak Ibu Saudara bahwa dalam perjalanan hidup seseorang kadang-kadang dia masih jatuh dalam dosa yang juga bisa menimbulkan masalah baru karena dosanya itu. Tetapi selama orang mengerti, menyadari, dan kemudian dia datang kepada Tuhan, bertobat, dia minta ampun atas segala ketidaksesuaian yang ia lakukan dengan firman Tuhan, dia kemudian mengambil langkah hidup baru di dalam Kristus, maka yang terjadi segala dosanya diampuni dan seluruh kehidupannya dipulihkan. Kasih tahu kanan kiri, katakan siap dipulihkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya dia sedang membuka jalan. Karena dosa sudah dibereskan oleh Yesus, manusia yang menerima karyanya diperbaharui, diampuni, disucikan, ditahirkan, dan itu artinya dia memperoleh jalan menuju kepada masa kekekalan yang adalah suci untuk selamanya. Yang saya maksudkan adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Surga adalah tempat yang maha suci. Katakan amin. Surga tempat yang maha suci, tempatnya Tuhan sendiri ada. Di sana tidak ada air mata, kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit. Bahkan secara materi Wahyu menulis surga itu tempatnya, sebut saja benda-benda mewah. Saya menyebutnya begitu untuk mempersingkat saja. Jalannya dari emas, kemudian banyak sekali batu-batu permata yang ada di sana. Itu surga. Artinya secara materi surga itu tempat yang paling limpah dengan kekayaan. Kalau hasil bumi, di surga bukan bumi gitu kan saudara ya, saya menyebutnya nggak bisa hasil bumi. Tetapi itulah artinya
bahwa surga tempatnya yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan di sana tempatnya Tuhan, yang artinya segala hal yang ada di sana itu penuh dengan kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa seseorang bisa sampai ke sana. Maka tadi saya bilang, kata Yesus sudah selesai, artinya jalan sudah terbuka. Yang manusia yang dulunya berdosa sebelum pengorbanan Yesus, dan kemudian setelah ada Yesus segala dosanya sudah ditanggung, hidupnya sudah dimerdekakan, hidupnya sudah dikuduskan, dia beroleh jalan sampai ke masa kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah mari datang kepada Tuhan, mengakui segala keterbatasan, kekurangan, keberdosaan, dan minta pengampunan, minta anugerah yang lebih besar lagi untuk melayakkan, memperkenankan kita. Dan seperti yang Yesus pernah katakan kepada perempuan berdosa, hari ini Yesus berkata kepada kita semua, jangan berbuat dosa lagi. Yang mau katakan amin. Jangan berbuat dosa lagi. Ayo hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga 39. Hingga 39. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak melihat secara terbalik dari kalimat paling akhir 39. Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Saat dia mengalami kematian. Itu dicatat dalam Filipi. Yesus dimuliakan, dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kapan Yesus dimuliakan? Saat kematiannya. Itu dia dimuliakan. Dari sini kita belajar, tanpa penderitaan, tanpa korban, tidak ada kemuliaan. Kalau pengen dimuliakan oleh Tuhan, harus rela menderita, harus rela berkorban. Sebelumnya lagi Bapak Ibu Saudara, roh itu belum datang. Jadi jelas Alkitab menulis, sebelum Yesus mengalami kematian, roh yang dijanjikan itu belum datang. Padahal kita tahu bersama konteks ceritanya, kronologi, urutan peristiwa, sejarahnya, saya sebutkan sejarah karena itu terjadi. Bukan mitos, Bapak Ibu Saudara ya, bukan mitos, bukan cerita dongeng, itu sejarah karena terjadi. Nah, dalam sejarahnya salah sekali dicatat oleh Alkitab. Yesus mati, Yesus bangkit, 40 hari dia temukan murid-muridnya dan dikumpulkan, dia naik 40 hari. Setelah bangkit 40 hari kemudian dia naik. Setelah naik 10 hari kemudian Pentakosta. Cuma 50 hari dari dia bangkit dari kematian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa betul Roh Kudus itu pertama kali dicurahkan ya saat Pentakosta. Sebelum itu Roh Kudus memang belum bergerak dan bekerja, belum dicurahkan. Nunggu Yesus dimuliakan dulu. Nunggu Yesus mati dan naik ke surga dulu. Baru Roh Kudus dicurahkan. Baru Roh Kudus diberikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ayat ini menulis dengan jelas, roh itu belum datang ya karena Yesus belum mati dan belum naik. Jadi jelas Alkitab menegaskan walaupun tidak tertulis secara terperinci bahwa Roh Kudus baru ada setelah Pentakosta. Katakan sama-sama, setelah Pentakosta. Roh Kudus baru dicurahkan di situ Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya belum, masih ada Yesus. Jadi pengertian ini membawa kita semakin jelas. Roh itu diberikan setelah Yesus dimuliakan, mati dan naik ke surga.
Ke atas lagi maksudnya Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Walaupun ini orang tidak menyebutkannya sebagai nubuatan dari Pentakosta, tapi kalimat ini saya percayai merujuk pada peristiwa Pentakosta. Kenapa? Tadi saya sudah tegaskan, selisihnya hanya 50 hari. 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Berarti roh yang akan mereka terima buat mereka yang percaya itu merujuk pada datangnya Roh Kudus pertama kali. Dan setelah itu terus menerus terjadi kepada setiap mereka yang percaya. Jadi apakah mungkin orang yang belum percaya terima kepenuhan Roh Kudus? Menurut ayat ini tidak terjadi. Jadi harus percaya dulu baru dia akan terima yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Percaya dulu. Garis bawahi kata itu, percaya tidak berarti sudah jadi Kristen dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena percaya tidak menunjukkan identitas. Kekristenan itu hanya label manusiawi, bukan label surgawi. Label manusia artinya itu identitas Kristen, nama Kristen itu hanya pemberian manusia, bukan pemberian Tuhan. Tuhan hanya menyebut semua orang yang percaya padanya disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu kalau begitu nggak usah Kristen Pak, bukan begitu konsep berpikirnya. Jangan salah. Kadang-kadang orang itu hanya karena satu hal, satu kata, satu kalimat, kemudian mikirnya jadi kebalik-balik Bapak Ibu Saudara. Bukan gitu cara konsep mikirnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa Alkitab nulis yang percaya, bukan yang Kristen. Jadi orang yang belum jadi Kristen agamanya, tapi dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, bisa jadi dia terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bisa. Ya itu terserah Tuhan. Sekali lagi itu kedaulatan Tuhan. Tetapi percaya itu yang menjadi kata kuncinya, bukan Kristen. Jangan salah, jangan keliru. Saya jadi agak panjang ini Bapak Ibu Saudara gara-gara ini. Kenapa mesti ada sebutan Kristen? Itu dulu ejekan kepada jemaat di Antiokhia, ejekan. Kata Kristen itu muncul pertama kali di situ di Kisah Rasul. Jemaat-jemaat yang kumpul di Antiokhia itu diejek dengan kata Kristen gitu ya kira-kira Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam perjalanan waktu Kristen menjadi semacam nama agama. Walaupun nggak jelas, nggak tahu kapan itu disebut sebagai agama Kristen, nggak ada data yang sangat jelas menunjukkan secara data hukumnya nggak, itu agak susah. Gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa yang percaya Yesus kok diajak masuk dalam tanda kutip beragama Kristen gitu maksudnya, gitu ya. Tidak harus sebenarnya, memang tidak harus, tetapi kenapa kok kebanyakan orang yang percaya Yesus akhirnya masuk dalam komunitas Kristen? Kebanyakan ya, sekali lagi saya tegaskan kebanyakan, tidak selalu, tidak harus. Saya nggak berani ngomong lebih karena ini direkam. Karena saya punya data bahwa mereka tidak jadi Kristen secara label, tapi mereka bernubuat, mereka mengusir setan pakai nama Yesus dengan baju yang lama, gitu ya. Nah, kenapa kebanyakan kemudian diarahkan Kristen? Karena yang mempelajari, katakanlah saja begitu, yang mempelajari tentang korban Yesus, nubuatan tentang Yesus, karya Yesus dalam hidup seseorang hanya ditulis secara terperinci di dalam Alkitab. Alkitab itu yang mempelajari disebutnya sebagai orang Kristen. Maka kalau sudah percaya Yesus harus belajar firman Tuhan secara lebih mendalam dan mendetail agar keimanannya jadi lebih kuat. Nah, untuk belajar itulah masuknya dalam komunitas yang mengakui Alkitab sebagai kitab sucinya. Dan itulah agama Kristen untuk saat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kok orang yang percaya hari-hari ini rata-rata kebanyakan diajak masuk Kristen, agama Kristen, karena di Kristenlah dipelajari tentang segala sesuatu
dari dunia diciptakan sampai Yesus datang lagi. Hanya ada di Alkitab, kitab yang lain tidak mempelajari Yesus Kristus, gitu maksudnya. Maka kenapa diajak ke komunitas beragama Kristen? Tapi konsep mikirnya bukan Kristennya, jangan salah. Percaya. Berarti ada enggak Kristen enggak percaya? Banyak. Kasih tahu kanan kiri, tapi bukan kamu. Amin. Ada enggak Kristen tapi enggak percaya? Banyak. Nah, tapi bukan saudara dan saya, itu orang di luar sana, katakan amin. Nah, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi harus lebih jeli. Nah, sekarang melanjutkan apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang percaya akan terima roh. Dalam konteksnya jelas Roh Kudus, walaupun tidak disebut Roh Kudus, gitu, hanya roh saja. Lalu ke atasnya lagi Bapak Ibu Saudara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, yang percaya pada Yesus seperti yang kitab suci katakan. Sekali lagi, percaya kepada Yesus seperti yang kitab suci katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya lanjut kalimatnya supaya lebih jelas. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Jadi yang mengalir aliran-aliran air hidup itu siapa? Roh Kudus. Itu akan mengalir dari dalam diri orang-orang yang percaya pada Yesus sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau ada Yesus, maaf bicara, Tuhan bicara. Kalau ada kitab yang lain berbicara tentang Yesus, katakanlah misalnya maaf, Primbon menyebut tentang Yesus, atau kitab yang lain menyebut tentang Yesus, bisa jadi itu Yesus yang berbeda. Karena Alkitab Yesus yang ngomong jelas. Yang percaya 38, yang percaya padanya sesuai kitab suci. Jadi bukan kitab yang lain. Ini jelas Bapak Ibu Saudara. Dalam perkembangan zaman ke depan, Bapak Ibu Saudara akan diperhadapkan kepada fakta. Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang maaf bicara ya, tidak bermaksud merendahkan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang maaf agak gaptek. Karena Anda nggak akan banyak dapat informasi-informasi, karena informasi itu akan muncul di internet, di dunia maya. Dan jenengan yang maaf bicara agak gaptek bersyukur, karena nggak akan terlalu gampang dengar dari dunia maya. Tetapi nanti bertebaran Yesus yang tidak berasal dari kitab suci akan disampaikan. Kenapa? Alkitab nulis akan muncul Mesias palsu. Mesias nyebutnya tapi palsu. Berarti itu Yesus yang tidak dari kitab suci. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau nabi ya sudah, biar nabi palsu ya memang akan banyak gitu kan. Pengajar palsu banyak, tapi ada Mesias palsu. Nah, itu berarti Yesus yang tidak berasal dari kitab suci. Maka buat mereka yang percaya pada Yesus yang berdasarkan kitab suci akan mengalir Roh Kudus dari hidupnya. Ke atas lagi Bapak Ibu Saudara. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Anda haus, di sini ada air. Anda datang, tapi Anda tidak minum, hausnya hilang. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, masih bersama dengan saya? Oke, kalau coba lihat kanan kiri, kalau ada yang mulai ngantuk digubah dulu supaya pemahamannya jelas. Anda haus, di sini ada air. Anda datang, tapi Anda tidak minum. Anda apa mau ngomong? Hausnya hilang? Enggak. Anda harus datang, kita harus datang ke air dan minum. Datang dan minum. Tapi Anda minum, Anda tidak datang, bisa juga enggak? Enggak bisa, karena airnya enggak datang ke Anda. Anda yang harus datang, kita yang harus datang ke airnya, ambil airnya, minum airnya. Tidak bisa, mohon izin, air tolong datang padaku, izinkan aku minum. Enggak bisa, harus datang. Please, ayat ini bicara tentang Roh Kudus. Yang haus, minum. Haus dulu, baru minum. Datang padaku. Datang pada Yesus. Maka roh akan diberikan buat mereka yang percaya. Percaya oke, tapi gak punya haus.
Nggak kepengen minum kan, nggak pengen dipenuhi Roh Kudus kan, gitu kan saudara. Percaya oke, datang sama Tuhan, tapi nggak mau minum juga, ya sama aja, nggak dapat terima roh, nggak terima Roh Kudus. Roh Kudus nggak bekerja, Roh Kudus nggak berkarya. Harus percaya, datang padanya dengan haus dan minumlah. Konsepnya jelas, nggak mungkin nggak, harus mengalami fase itu. Percaya padanya, datang padanya dengan haus, minum. Barulah orang akan menerima Roh Kudus, dan dari dalamnya akan mengalir Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, kapan ini terjadi? Saat Yesus sudah dimuliakan dan kemudian Roh Kudus diberikan. Jadi salib itu jelas membuka jalan buat Pentakosta. Golgota itu membuka jalan buat Pentakosta. Kematian Yesus itu membuka jalan buat Pentakosta, tetapi tidak secara serta-merta semua langsung terima Roh Kudus. Lihat, percaya dulu, datang padanya dengan haus dan minumlah. Nah, orang Kristen banyakkan berhenti di percaya, agak lebih sedikit ada di datang, lebih sedikit lagi ada di minum. Percaya, datang, tapi enggak minum. Saya enggak tahu saudara masuk di kategori yang mana. Anda percaya, datang dengan haus dan sudah minum, atau Anda sudah percaya, sudah datang dengan haus tapi belum minum, atau bahkan mungkin Anda sudah percaya dan sudah datang tapi enggak haus. Bapak Ibu Saudara, konsep dipenuhi Roh Kudus, Pentakosta, ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus diterima dalam hidupnya, manifestasi Roh Kudus diterima dalam hidupnya, hanya terjadi saat percaya, datang padanya dengan haus dan ayo minum. Bahasanya mungkin agak susah dimengerti buat yang mungkin yang mungkin baru-baru mengenal Tuhan. Tetapi sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda berdoa? Begitu saja, gampangnya begitu. Anda berdoa, Anda datang sama Tuhan, berdoa, dan doanya berkata begini, Tuhan, aku haus akan Roh Kudus. Aku minta Roh Kudus, curahkan Roh Kudus kepadaku. Roh Kudus, penuhi aku, baptis aku. Sudahkah kita berdoa seperti itu? Secara terus menerus sampai kita dipenuhi. Bahkan setelah kita dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus pun, kita harus terus minta sama Tuhan diberikan roh haus. Karena ada orang-orang yang di titik tertentu sudah minum, tapi merasa sudah puas untuk seterusnya dan gak minum lagi. Padahal kalau gak minum lagi, haus lagi gak saudara? Kering lagi kan? Kalau gak terus-terusan minum, kering. Bapak Ibu Saudara, roh kita bisa kering kalau gak terus minta sama Roh Kudus untuk dipenuhi. Roh kita bisa kering. Apa Pak artinya roh kering? Koneksi kita, connected kita dengan Tuhan gak terjadi kalau kering. Kalau kering gak bisa. Kita nyembah, kita doa, kita muji Tuhan, mentok. Itu istilah saya, gampangannya gitu aja. Gak sampai nembus ke surga, gak sampai nembus ke tahta Tuhan kalau kering. Pelayanan bahkan seperti saya yang melayani kayak begini, kalau gak banyak doa, banyak nyembah Tuhan, banyak minum dari Tuhan, pelayanan saya juga kering. Maka para pelayan-pelayan Tuhan banyak minum. Senggol kanan kiri bilang banyak minum. Kayak galon yang gereja kudu entek. Nah, bukan itu maksudnya Roh Kudus. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan harus banyak minum, harus penuh Roh Kudus. Anda melayani Tuhan, membagikan sesuatu, mengalir aliran air kehidupan yang akan diterima oleh jemaat Tuhan yang dilayani. Semua pelayan Tuhan harus penuh Roh Kudus. Gak bisa ditawar apapun alasannya, karena ini bagian dari konsep doktrin Alkitabiah, bukan doktrin GBIS.
Doktrin Alkitabiah, ayatnya ada, ditulis dengan jelas. Sekarang kering, pelayannya kering, sing khotbah kering, jemaat yang hadir sedang haus, nggak punya minum yang bisa dibagiin. Gambarannya begitu, nggak ada air yang bisa dibagiin. Jemaat datang kering, pelayannya ndelalah kering kabeh. Jemaat datang pengen terima kelegaan, pulang masih dengan kekeringan. Tanggung jawab siapa? Memang tanggung jawab masing-masing. Tetapi ingat, pelayan Tuhan dipercaya Tuhan untuk membagikan aliran-aliran air hidup. Maka pelayan Tuhan walaupun bukan cuma soleh, walaupun dia kolektan, walaupun dia aser, walaupun dia LCD, yang seolah-olah pelayanan apa sih gampang, cuma begitu aja, cuma tinggal ngadep jejek yang ke kantong kolektor selesai, atau ngajek jejek tinggal kasih senyum sama tangan begini aja, dia nempel sendiri masuk, nempel sendiri masuk, nempel sendiri masuk, tinggal senyum aja. Tapi kalau nggak penuh Roh Kudus, you nggak ngasih impartasi air kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang pelayan di depan itu paling pertama itu, Anda harus doanya sungguh-sungguh. Maka jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai pelayan di depan nggak datang doa pelayan. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, Neng kamu rajin kok. Rajin tenan mora. Oh iya, karena jemaat datang tuh yang ditemui saudara yang aser di depan. Sana itu depan atau belakang? Susah kan ngomongnya, sini depan atau belakang? Ya sudahlah, depan belakang sama saja, yang penting sanalah intinya begitu kan. Jemaat masuk itu salaman pada aser, bukan salaman pada Pak pengkhotbah. Enggak, yang ketemu pertama kali aser, asernya kering. Jemaatnya sering untuk opo-opo itu mlebu saudara. Aser-aser, dengar baik-baik. Anda harus penuh Roh Kudus. Jadi maaf, jangan sepelekan. Gereja ini saya mengajarkan sesuai firman Tuhan, itu bukan sembarangan. Saya sejak awal udah ngomong, pelayanan kita nggak main-main. Jangan dianggap remeh karena saudara pegang LCD. Jangan dianggap remeh karena Anda kolektan atau aser. Alah gur kaya ngono wae rasa melu doa ora apa-apa. Lah ngopo? Wutune panas. Alah rasa melu doa ngopo? Anu dijak besan, ngunduh mantu, orang entuk. Kalau Anda melakukan itu, berpikir begitu, maaf, saya ngomongnya keras, Anda meremehkan firman Tuhan. Anda meremehkan firman Tuhan. Anda meremehkan firman Tuhan. Karena jelas sekali, berarti Anda gak haus selama ini. Nah kalau Anda gak haus, Anda kemudian merasa pede sekali untuk membagikan air kehidupan kepada jemaat. Wow, sombong sekali kau. Kata Mbak Ratih, sombong amat. Katanya dia turunannya Mandra. Sombong amat. Lah iya loh saudara. Jadi please, Anda yang pelayan, tolong. Jangan pernah sepelekan ibadahmu sehingga engkau berani gak berangkat ibadah. Jangan sepelekan doamu sehingga engkau berani gak berangkat ikut doa pelayan Tuhan. Jangan sepelekan. Itu Anda nyepelek gitu, nyepelek firman-Nya. Anda sombong di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ngerti ya sekarang kenapa harus belajar tentang salib. Karena salib merupakan jalan menuju Pentakosta, yang artinya Pentakosta tidak bisa dipisahkan dari pengakuan orang terhadap karya Kristus di kayu salib. Orang yang percaya Yesus mati di kayu salib harus percaya bahwa dia harus mengalami Pentakosta. Katakan sama-sama, harus mengalami. Yang percaya Yesus mati buat dirinya, yang percaya Yesus sudah berkorban buat dirinya, yang percaya bahwa dirinya sudah ditebus oleh Yesus, harus percaya bahwa aku juga harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maafkan, kita belajar firman, bukan sedang dengar dongeng, Bapak Ibu Saudara.
Jadi kalau Anda pulang tanpa perubahan, tanpa keputusan yang diperbaharui tentang kepenuhan Roh Kudus, maafkan, kekristenan Anda sia-sia nantinya. Kecuali Anda berubah, bertobat di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tegaskan sekali lagi bahwa ayo Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka hati. Karya Kristus di kayu salib itu menjadi rangkaian dari peristiwa Pentakosta. Tidak ada salib, tidak ada Pentakosta. Salib tidak hanya berdiri sendiri atau Pentakosta berdiri sendiri. Tidak, itu jadi rangkaian. Nunggu Yesus dimuliakan baru roh itu diberikan. Berarti nunggu Yesus disalib, mengalami kematian dan bangkit naik ke surga, baru roh itu diberikan kepada yang percaya. Maka firman-Nya di awal 37 berkata, yang haus yuk datang sama aku. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya dorong haus akan Tuhan, haus akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama mari kita buka hati. Pagi ini saya ajak kita, sementara nanti kita perjamuan kudus ini Bapak Ibu Saudara, kita buka hati sama Tuhan dan minta sama Tuhan untuk penuhi hati kita. Penuhi hati kita, penuhi hati kita. Mari kita persiapkan diri untuk kita terima perjamuan.